Kita tahu bahwa inilah waktunya sebenarnya kita harus hidup di dalam ketepatan. Kalau kita hidup kurang masuk di dalam ketepatan, maka kita akan miss. Kita tidak bisa menangkap maksimal, saudara. Dan ini berbicara tentang semua yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan. Ya. Kalau kita lakukan setiap hari atau dalam setiap waktu, baik itu yang merupakan sesuatu kerutinitasan, tugas-tugas yang biasa dilakukan, ataupun sesuatu yang merupakan yang baru. Saya mau katakan, ketepatan. Itu yang diperlukan. Ya. Jikalau saudara tidak bisa mengerti, mungkin saudara bertanya, tapi aku ini tidak peka. Bagaimana aku bisa tahu bahwa itu Tuhan? Bagaimana aku bisa tahu kalau suara Tuhan? Mungkin suara setan. Saya mau katakan, yang penting yang pertama adalah hatimu. Hati. Kalau hatimu sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, murni, tidak licik, Tuhan pasti arahkan. Tuhan pasti bela. Sama seperti, ya, ada seseorang bertanya, kenapa aku menabur, tetapi kok aku tidak menuai? Kapan ini menuainya? Firman ngomong menabur, langsung menuai. Nah aku ini sudah nabur berkali-kali, kok nuainya nggak pernah. Nah, kembali, coba renungkan sikap hatimu. Pada waktu engkau menabur, apakah sebenarnya engkau itu punya sikap hati seperti mancing Tuhan? Atau engkau lakukan itu hanya dengan ketaatan? Atau kau lakukan itu karena engkau mengasihi dia? Buah daripada sesuatu. Karena engkau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, engkau kembalikan. Ini macam-macam motivasinya, saudara. Dan itu semua sebenarnya yang menentukan engkau menuai dengan cepat, lama, atau menuainya nanti. Loh iya, ada yang menuainya nanti, saudara. Tapi saya katakan Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang kau lakukan itu pasti akan kau tuai. Di firman ada yang dikatakan, orang sepertinya sudah berbuat baik. Bahkan dia sudah memelihara iman. Bahkan sampai akhirnya dia mati dengan mempertahankan imannya. Sepertinya dalam tanda kutip, Tuhan tidak tolong. Sepertinya kok nggak ada pertolongan Tuhan yang datang ya. Bahkan sampai mati. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang kau lakukan di dunia, itu akan berdampak di kemudian waktu. Kalau kau tidak tuai di dunia, engkau akan tuai di surga. Kami pada waktu pergi ke Kolosium yang di Roma, saudara. Ngeri sekali. Ya, itu tempat di mana pembantaian anak Tuhan terjadi. Itu tempat di mana anak Tuhan dibantai, baik dengan pedang, baik dengan pertandingan antara manusia dengan binatang, singa, dan segala-galanya. Bahkan ada yang dijadikan
pertandingan antara manusia dengan manusia. Pembunuhan di sana, wow, ribuan. Pada waktu kami masuk, kami sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Pada waktu kami berdoa, saya tidak lihat, bukan tidak lihat, tapi saya tidak mengatakan apa yang saya lihat. Karena kalau saya mengatakan apa yang saya lihat, saya mulai berpikir, wah nanti yang lain ini terpengaruh dengan apa yang saya lihat. Mungkin cuman karena tahu sejarahnya begitu ya. Jadi lihat-lihatan lah istilahnya begitu. Saya diam. Tapi ternyata beberapa orang itu melihat. Tawanan demi tawanan itu masih menjerit-jerit. Saudara mungkin berkata, wah Pak tawanan apa? Itulah jiwa-jiwa yang tertawan saudara. Mereka masih menjerit-jerit. Masih inginkan kebebasan. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak itu kan sudah ratusan tahun. Ya, saya juga baru belajar. Dan pada waktu kami kemarin pergi ke Roma, Tuhan pimpin dengan luar biasa. Singkat cerita, hari pertama kami sudah masuk dalam peperangan. Ya, kami harus merebut penguasa, ya, yang menguasa secara spirit dan juga nyata. Dan pada waktu itu sudah diberikan tongkat kekuasaan. Kunci itu sudah diberikan. Baru kami masuk ke tempat itu, Kolosium. Di situ saya barusan tahu bahwa bisa untuk dilepaskan. Kalau kami tidak dapatkan satu tongkat dan kunci, itu tidak bisa dilepaskan. Karena yang berkuasa berkata itu tidak ingin dilepaskan. Ngeri, saudara, ngeri sekali. Ya. Bahkan pada waktu sudah selesai, kami lakukan apa yang Tuhan mau, kami menyingkir sedikit dan kami masuk dalam satu tempat yang teduh, kami berdoa di sana, kami menyembah Tuhan. Anak saya menari di situ. Itu hadirat Tuhan nyata sekali. Hadirat Tuhan kuat sekali di situ. Ada beberapa orang yang tidak disuruh apa-apa nangis, saudara. Mintakan belas kasihan jiwa-jiwa ini kembali. Karena ternyata banyak yang masih terbelenggu. Dan pada waktu Tuhan suruh saya untuk membebaskan, Tuhan katakan bebaskan nak. Dengan namaku, dengan darahku. Mereka harus lepas, mereka harus bebas ke tempat tujuannya yang sudah ditentukan masing-masing. Sudah cukup yang namanya penderitaan mereka. Sudah cukup penjara yang mereka alami. Pada waktu itu Tuhan suruh begitu ya saya kerjakan saudara. Apa yang terjadi? Itu beberapa orang di tempat itu merasakan sungguh orang itu ya jiwa-jiwa itu bebas. Bahkan mereka ada yang datang ke saya dan mau nyembah. Dan saya katakan, enggak, semuanya Tuhan. Mungkin saudara pikir bahwa ini sesuatu yang, itu dibuat-buat. Kalau itu cuma dibuat-buat, buat apa? Keuntungannya saya. Benar, saudara. Saya tahu Tuhan mengutus. Itu pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita harus hidup di dalam ketepatan. Sekali lagi saya katakan ini. Kenapa? Kalau tidak waktunya tepat, nggak bisa, saudara. Tadi saya sudah katakan, hari pertama harus mengambil yang namanya tongkat kekuasaan. Dan pisau. Atau kan pisau, kunci. Itu kalau kami tidak lakukan. Hari kedua mubazir. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan.
Semuanya harus dalam ketepatan. Dan saya sendiri hendak merancangkan akan hal itu. Saya sendiri tidak punya angan-angan. Terus nanti, begini. Enggak. Kami berdoa dan Tuhan katakan apa. Kami jalani. Satu contoh. Kalau engkau hidup dalam ketepatan, kesuksesan, berkat, itu akan dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Karena ini waktunya tidak ada lagi penundaan. Benar saudara. Yuk kita buka Matius. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Sorry, 13. Matius pasal yang ke-13. Di sini katakan, saudara. Ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nah ini loh saudara. Ini yang hari-hari ini sedang dibuka. Ini yang hari-hari ini sedang Tuhan buka sungguh-sungguh untuk anak-anaknya mengerti. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh menangkap, kalau saudara tetap menghadap Tuhan dengan satu konsep, saudara menghadap Tuhan dengan sesuatu pengetahuan yang kau bawa kemanapun, pada waktu sesuatu rahasia kerajaan surga dibuka, saudara tidak bisa menerima. Saudara akan berkata, nggak bisa. Nggak sesuai dengan konsepku. Nggak sesuai dengan modelku. Nggak sesuai dengan cara pikirku. Bukankah ini harusnya begini. Ini sesuatu, maaf, kebodohan. Dan memang itu kesombongan. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11. Yuk kita buka satu lembar sebelumnya. Ya, Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, kenapa kok bisa letih lesu dan beban berat? Ngerasain rasanya dunia ini kok makin lama makin amburadul. Sedangkan katanya janji-janji, Tuhan janji begini, Tuhan janji begini. Kok rasanya enggak kejadian? Nah ini saudara. Orang-orang yang seperti ini sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Udah mulai imannya gugur. Hati-hati loh, hati-hati saya kasih tahu. Tuhan pernah bicara, kalau aku datang ke dalam dunia, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Kok bisa begitu? Karena rasanya apa yang didengar, dijanjikan Tuhan, kok tidak terjadi. Saya mau katakan, engkau melihatnya dan engkau merasanya dalam pandangan siapa? Kalau engkau hidup dalam pandangan dunia, pasti engkau akan kecewa. Tapi coba dengan pandangan Kristus, dengan sesuatu keteguhan iman, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sampai kapanpun engkau tidak akan kena kecewa. Benar saudara. Jangan hidup dari apa yang dilihat dan didengar. Tapi hiduplah dari iman. Hiduplah dari iman. Ya. Makanya di sini katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan akan berikan kelegaan. Apa? Ternyata ayat di 29.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yang pertama pikul kuk yang Tuhan tanamkan, Tuhan taruh di bahumu. Dengan kata lain, jangan mikul kuknya orang lain. Nah, jangan mikul nyari kuk sendiri. Mungkin sudah bilang, maksudnya apa sih Pak? Kok bisa mikul kuknya orang lain atau mikul kuk yang bukan bagiannya? Setiap manusia itu ada visi dan misi. Setiap manusia itu ada tugas dan ada bagian yang harus dilakukan. Tuhan berkata, nak, selesaikan itu tugas dan bagianmu. Tapi seringkali anak Tuhan gak pengen begitu. Senang kalau ngurusin punyanya orang lain. Loh, ini loh saudara. Saya mulai belajar banyak. Dimana kalau saya berkata benar ya Tuhan, kalau kita hidup fokus, ada di tempat yang benar, di jalur yang benar, pasti semuanya itu enak. Semuanya itu indah. Tapi kalau kita mulai melenceng sedikit saja, mengerikan. Contoh, ya di Semarang masuk pintu gerbang, ya kan? Ada pintu gerbang imam, saya. Ada pintu gerbang mempelai, Ibu Nani. Ada pintu gerbang pilar, itu Pak Yusa. Ada pintu gerbang raja, itu Pak Agung. Ada pintu gerbang yang namanya pasukan, Ibu Iin. Ada pintu gerbang yang satu lagi pekerja, itu Pak Hadi. Nah, saudara masuk di sana. Tuhan, aku di mana? Nah, nggak tahu Tuhan ngomong, nggak tahu engkau yang suka. Nah, pokoknya engkau milih satu kan. Yang lebih luar biasa kemarin ada orang-orang ngomong pada saya loh, Pak saya milih 2, oh hebat saudara, hebat. Saya enggak apa-apa kalau Tuhan memang sudah tetapkan 2 ya, tapi kalau dia milih sendiri 2, itu kan hebat sekali. 1 aja enggak selesai kok 2. Ya, 1 aja rasanya, aduh Tuhan, please tolong jalan be aku, kok 2 hebat kan saudara. Ya, saya ngeri loh saudara dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi juga saya angkat topi, terlalu berani, istilahnya begitu ya. Ya, tetapi Tuhan berkata pada saya begini, banyak orang enggak ngerti. Dipikir, sejak aku masuk pintu gerbang imam, berarti Pak Daniel yang mengcover aku. Siapa yang ngomong gitu? Enggak saudara. Itu bukan bicara tentang pengcoveran ya. Saya kasih tahu. Bahkan Tuhan berkata, itu bicara tentang apa? Salah satunya, engkau harus mengerti cara di mana engkau bertemu dengan Tuhan. Kalau kau gerbang imam, kau harus ngerti Tuhan ingin bertemu dengan engkau, itu dengan cara apa? Kalau kau itu seorang mempelai, engkau Tuhan minta untuk tiap kali bertemu dengan cara apa? Kalau kau gerbang imam pilar, engkau harus tahu caranya seperti apa. Tuhan ingin bertemu dengan akunya. Bagaimana caranya aku menyukakan hati dia? Itu juga berkenaan dengan pintu gerbang. Istilahnya, misalnya contoh, ini orang masuk pekerja, ya, tapi menghadap Tuhannya, gelendot-gelendot sama Tuhan. Misalnya, Tuhan bilang gini, nak, itu bagianmu bukan itu. Pasukan, Tuhan pengen tegap, siap, setia sampai akhir. Benar-benar mempunyai hati singa. Datang ke Tuhannya nangis-nangis, minta belas kasihan. Ya enggak bisa. Itu yang enggak sinkron, saudara. Itu yang enggak sejalan. Nah, hari-hari ini kau harus mengerti.
Engkau di mana ditempatkan Tuhan, itu tetap. Pembinamu itu yang mengcover engkau. Biarpun kau masuk di tempat yang lain, bukan berarti pembina daripada pintu gerbang itu mengcover dirimu. Hati-hati, saudara. Ini yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jangan pernah keluar dari bagian dan tugasmu. Lihat hidupnya Yesus. Yesus gak pernah keluar dari visi dan misinya datang ke dalam dunia. Yesus gak pernah melenceng. Biarpun segala sesuatu kenikmatan dunia mulai menggoda dia, tapi dia tetap tidak melenceng. Saudara mungkin berkata, mana Pak buktinya? Tuhan pada waktu mau menggenapkan semuanya, mau menyelesaikan semuanya. Sebenarnya Tuhan bilang, sebenarnya aku tuh masih pengen kumpul dengan murid-muridku. Tapi aku tahu waktunya sudah genap. Sudah sampai. Aku harus tinggalkan mereka. Masuk dalam panggilanku yang sesungguhnya. Jangan pikir dan jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada tantangan. Tuhan pun mengalami tantangan. Tapi dia harus jadi contoh. Dan dia tetap fokus. Itu yang Tuhan katakan. Setan sih seneng, saudara. Kalau engkau salah nangkep, terus habis itu, engkau tidak diberkati, engkau tidak istilahnya mengalami sesuatu mujizat, setan seneng. Akhirnya kecewa. Mengerikan. Saya sampai diajar Tuhan seperti ini. Tuhan berkata, setiap orang itu punya satu land. Dan landnya itu seperti pohon. Ya, pohon itu pokok, punya ranting, punya cabang. Makanan itu selalu dari pokok disalurkan ke cabang. Semuanya, ke rantingnya. Betul? Ya kan? Nah, sama. Tuhan yang bilang gitu. Kalau seseorang itu mengerti siapa yang mengcover dan memang dia ditempatkan di situ, dia akan menerima banyak dari pribadi yang mengcover dia. Oh, dia akan nyerap banyak, full. Bahkan dia bisa menikmati berkat-berkat juga datang dari pokoknya. Tapi coba ranting itu putus dari pokoknya. Karena di sebelahnya itu ada pohon lagi. Ya, ranting dengan ranting saling mengikat. Ya, istilahnya begitu. Ya, kan bisa pernah terjadi kan, sudah pernah lihat enggak? Antara ranting satu dengan ranting yang pohon yang lain, itu saling ngikat. Sampai satu kali putus itu ranting. Tak. Saya mau kasih tahu. Ranting yang putus itu, tinggal tunggu waktu untuk jadi kering. Biarpun dia nempel loh di pohon yang satunya lagi. Bisa ngerti maksudnya perumpamaan? Nempel. Saking nempelnya kuat sampai ada angin putus. Dia nempel. Bahkan rantingnya nggak jatuh ke tanah. Nempel tetap. Tapi dia tinggal tunggu waktu. Ranting itu akan jadi kering. Kenapa? Karena ranting itu lepas dari pengcoveran. Saudara tahu, sangat berarti dan sangat mengerikan kalau orang yang lepas dari pengcoveran. Setan tahu. Dan setan bikin ulah. Dia tidak pernah bisa mencegah. Kalau dia lihat, dia dorong saja. Dengan pengertian yang salah. Kau masuk pintu gerbang. Ya, contohnya, engkau harusnya di imam. Engkau sudah tinggal dalam naungan imam. Engkau masuk gerbang mempelai.
Ayo, bukan tempatmu di situ lagi. Engkau harus ikut mempelai. Ini tipis sekali, tapi kau cobalah mengerti dengan sungguh, dengan kedewasaan rohani. Saya bukan iri dengan yang lain, tapi justru saya mau siarkan yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Tuhan katakan, banyak anak-anakku yang kering, nak. Banyak anak-anakku yang hampir menunggu waktunya untuk mati. Karena mereka salah menangkap semuanya. Ini loh saudara. Saya katakan ayo balik. Bertobat. Mau caranya seperti apa? Itu urusan Tuhan. Mau di stack, mau di apa, pokoknya nempel lagi. Oh saudara. Karena memang ada cara itu kan, betul enggak? Ya kan? Tapi enggak pernah bisa itu terjadi kalau kau enggak bertobat. Kalau kau bilang gini, oh ya udah. Terus diem aja, ya tetap habis, hancur. Kau kan kering. Dan kalau sudah kering, mati. Baik itu secara daging maupun secara rohani. Mengerikan saudara. Akhirnya apa? Kecewa dengan Tuhan. Aku banyak lakukan semuanya untuk Engkau Tuhan. Aku sudah berkorban. Aku sudah melakukan semuanya. Mana balasanmu? Loh. Tuhan bilang, lah ya aku mau memberkati kamu gak ada jalurnya kok. Bisa ngerti maksudnya? Aku berkati terus. Lah kamu keluar dari pengcoveran. Aku berkati juga dari pohon yang satu lagi. Lah kamu cuma nempel. Gak ada yang bisa engkau serap. Bisa mengerti saudara? Ini yang terjadi dalam alam roh sebenarnya. Makanya saya katakan, sikap hati. Sikap hati. Betul. Makanya di sini dikatakan, kalau dimajukan lagi, yuk maju lagi. Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuncinya lemah lembut dulu. Lemah lembut itu apa? Manusia yang punya lemah lembut. Itu manusia yang siap ikut alunan Roh Kudus. Gampang dibentuk. Dia punya konsep, tapi dia tahu konsepnya Tuhan jauh lebih kuat dan lebih besar dalam hidupnya. Artinya, kalau Tuhan suruh rubah, aku beranilah apapun harga yang aku harus bayar. Mungkin gengsiku, mungkin keuanganku, apapun aku tinggalkan, aku ikut Yesus. Ini roh yang lemah lembut, saudara. Roh yang lemah lembut bicara tentang apa lagi? Kalau salah berani ngaku salah. Jangan karena malu, tahu salah nih, tapi karena malu tetap aja nggak bisa. Tahu, tapi harga diriku hancur kalau aku ngaku salah. Loh. Ngerti saudara? Ini bukan waktunya untuk kau keras-kerasan dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita ikut alunan Dia. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kiri. Mungkin saudara tanya, buat apa sih Pak? Kok harus ikut seperti itu? Saya mau kasih tahu. Supaya tidak bisa terdeteksi oleh setan. Yang bisa hanya membuat setan kecelek, itu hanya Roh Kudus. Kalau saudara tidak bersama dengan Dia, sepakat, sehati, seirama, saudara sebenarnya akan menuju pada sesuatu kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena setan itu sudah nunggu. Setan itu umurnya, waduh sudah
ribuan tahun, saudara. Saudara tidak usah ngomong, tingkah lakumu, dia langsung tahu engkau mau kemana. Dia sudah tunggu engkau di situ. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau ada Roh Kudus, dan Roh Kudus membimbing engkau. Roh Kudus buat jalan sendiri. Dia sudah tunggu di sebelah kanan, Roh Kudus jalannya di sebelah kiri. Dia kecelek. Contoh, pada waktu Yesus mati di kayu salib. Setan senang sekali kan? Setan kan waduh bergembira dan pesta pora. Bahkan dia berkata, oh bunuh terus, bunuh. Biar dia menderita, biar dia bunuh. Karena setan gak ngerti maksudnya apa. Setan gak pernah nangkep yang namanya hari ketiga bangkit. Dan pada waktu itu, Bapak diam saja. Dan pada waktu hari ketiga bangkit, setan kecewa dan setan gregetan, setan keceleknya luar biasa. Tapi gak bisa untuk dirubah lagi. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena rancangan Dia, itu rancangan damai sejahtera. Rancangan Dia, rancangan keberhasilan, bukan kegagalan. Maka yang pertama, saudara, saya katakan, perbaiki dulu hatimu. Perbaiki hatimu. Ya. Apakah sungguh kau punya hati? Sifat lah istilahnya. Lemah lembut dan rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Ya enggak sombong. Rendah hati itu apa sih? Sadar siapa dirinya. Sadar bahwa kita enggak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Sadar dan mengerti bahwa kalau aku bisa menikmati, aku pakai baju ini aja. Itu satu anugerah. Sampai seberapa sebenarnya kesadaran dirimu bahwa kau tidak bisa hidup di luar Tuhan? Hanya setengah? 70%? Bahkan 20%? Atau kau mau 100%? Itu semua yang menentukan Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu. Sudah mau tahu? Saya dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan ajar pada saya. Tuhan tuh bilang gini, nah kasih tahu pada semua yang ikut kemarin ke Roma. Ya. Bahwa apapun yang terjadi di sana, apapun yang sudah kau keluarkan keuangan, apapunlah yang sudah terjadi, menurut pandangan dunia, satu kerugian. Tapi di dalam pandangan Tuhan, dengar, itu invest. Tuhan bilang, tidak akan pernah kau bisa menerima kalau kau tidak mulai melepaskan dulu. Dan kau yang lepaskan, itu sesuatu yang kau punya. Benar, saudara. Saya sampai begini. Kenapa kau tidak kasih tahu dari dulu sebelum berangkat? Tuhan bilang, kalau engkau tak kasih tahu sebelum berangkat, motivasimu berangkat beda. Aku pengen lihat motivasi hati, sikap hatinya itu berangkat karena sungguh-sungguh mau jadi generasi penuntas, menuntaskan tanpa upah apapun. Aku siap Tuhan. Dan luar biasa loh, seorang anak Tuhan, lihat, semua kemarin yang pergi ke Roma, itu dapat mahkota 3. Pulang dari Roma, itu 3 mahkota ada di atas kepalanya semua. Saudara, saya kasih tahu untuk dapatkan mahkota dari surga, itu susah loh saudara. Saudara boleh pakai cara seperti apapun. Kalau tidak Tuhan yang kasih, nggak mungkin dan nggak bisa.
Benar, saudara. Itu suatu anugerah lah. Saya bahkan bilang sama Tuhan, Engkau beri satu saja Tuhan. Istilahnya aku nih tidak sepadan bayarnya. Ya, benar. Kalau sampai kau kasih 3. 3 itu lambang Tritunggal, saudara. Angka 3 itu lambang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada sesuatu kesatuan manunggal yang terjadi. Istilahnya ada sesuatu yang bisa engkau raih sampai maksimal. Itu satu impian. Dan bukan hanya jadi impian, tapi satu kenyataan akan terjadi. Iya, benar, saudara. Ini yang saya katakan. Jadi seringkali kita ya, mau melakukan sesuatu kita nggak ngerti. Tapi Tuhan lihat hati kita yang terdalam. Kita tidak lakukan dengan sungut-sungut, ternyata sesuatu yang besar itu terjadi. Benar, saudara. Ya, jadi kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, ini belum selesai. Karena apa? Sebelum Tuhan datang, ini kesempatan demi kesempatan ini terus akan terjadi. Terus akan terjadi. Kesempatan demi kesempatan. Ini akan dibuka Tuhan terus. Baik kesempatan apapun engkau harus raih. Cepat untuk tangkap dan cepat untuk melakukannya. Tidak banyak pertimbangan. Ini loh saudara. Ya. Nah, perkara di sini adalah satu lanjutannya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini loh saudara. Sebenarnya orang pakai obat terlarang, ya segala macam. Itu sebenarnya apa sih? Pengen tenang sebenarnya. Karena apa? Terlalu. Wah. Jadi dia pengen tenang. Tuhan bilang, kalau kita punya hati yang lemah lembut, kita punya hati yang rendah hati, dengan sendirinya jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayo, buka Mazmur 23. Nih, ayo. Itu ada lagi kata-kata itu, saudara. Mazmur 23. Jangan saudara bilang gini lah, terus Pak, kenapa kok saya kok doa sama Tuhan, saya tidak boleh ikut ke Roma. Loh lah, memang tidak apa-apa. Pasti ada jatahnya masing-masing. Ya kan? Tapi kalau pergi, terus hitung-hitungan duit, ya salah juga, ya rugi juga. Orang semua itu pribadi demi pribadi masing-masing. Tuhan sudah tetapkan. Ya, yuk Mazmur 23, lihat. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau ada bahasa terjemahan lain dikatakan, ia membimbing aku ke air yang membawa ketenangan. Karena air yang tenang itu menghanyutkan, saudara. Tapi kalau air yang membawa ketenangan, itu dahsyat. Dan hanya ada di dalam Yesus. Kalau kau pelajari, Mazmur ini dikarang oleh seorang gembala. Kalau Mazmur ini dikarang oleh seorang nelayan, tidak usah baca saudara. Tapi kalau sampai seorang gembala bisa menuangkan arti kata-kata, ini sesuatu yang luar biasa. Sampai seorang gembala bisa menyerahkan hidupnya kepada gembala yang agung. Dia ngerti. Dia tahu dan dia sadar siapa dirinya. Dan siapa yang menerima hidupnya. Saya tangkap dalam alam roh. Ya saya minta maaf. Saudara di sini mendengar firman. Tapi berapa persen sebenarnya kau sudah serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan? Mungkin kau serahkan, tapi masa depanmu
tidak kau serahkan. Engkau masih program. Bahkan mungkin kau punya simpanan-simpanan keuangan untuk masa depan. Nah, saya mau kasih tahu ya, ada satu kesaksian loh. Ada satu ketika saya datangi oleh seorang ibu nangis-nangis. Saya bilang sama dia, kenapa kamu nangis? Dia bilang, kenapa kok Tuhan itu tahu? Loh. Saya bilang, ya Tuhan kan memang maha tahu. Ya tapi kenapa kok dia ngurusi aku, tidak ngurusi yang lain? Tuh, saya bilang, berbahagialah engkau diurusi Tuhan. Orang lain malah banyak yang pengen diurusi Tuhan, kamu diurusi Tuhan kok malah komplain. Iya tapi, nah ini saudara. Saya mau dengerin ada apa sih, ada apa sebenarnya. Dia bilang, kenapa Tuhan kok tahu depositoku? Loh. Itu loh saudara kuncinya. Dan dia mulai buka, dia berkata, bahkan suamiku sendiri tidak tahu loh aku punya deposito. Loh kok sampai tidak tahu kenapa? Ya aku takut kalau ditinggal dia. Nah kalau dia mati Pak mendadak. Saya kan sudah punya deposito, saya tetap hidup. Itu yang Tuhan tidak suka. Engkau mempercayakan hidupmu. Tidak 100% di tangan Tuhan. Ayo kembali pada motivasi hati. Saya bilang sama ibu itu, ya udah, kalau enggak mau diserahkan, ya enggak usah dikasihin toh. Kenapa? Karena Tuhan minta depositonya. Nah, saudara. Kan saya bilang pada ibu ini, kan gampang sih. Kalau kau enggak setuju dengan Tuhan, ya udah usah nangis-nangis. Enggak usah saja kau kasihkan depositomu. Beres. Terus kau ngomong, sekarang Tuhan, aku lebih percaya deposito daripada engkau kok. Gampang kan? Dia malah nangis, saudara. Saya bingung, lu kamu kok tambah nangis? Dia bilang, saya tahu kebenaran Pak. Hidup saya nggak bisa hidup tanpa Yesus. Lah ya tahu kenapa tanya. Tapi ini berat Pak, ini yang terakhir yang saya punya. Saya enggak tanya itu. Saya mau kasih tahu, kalau kau mau lepaskan ini, Tuhan cover hidupmu. Engkau cuman gandoli dan pegangan seperti penari India, satu tiang. Makanya kalau penari India kan enggak boleh ketemu pohon. Ya, kalau ketemu pohon, tek langsung dia nari, saudara. Kenapa? Dia selalu mencari pegangan itu, saudara. Mereka tidak punya pegangan Tuhan mungkin. Udah selesai. Saya biar ketawa sekali itu selalu. Karena kami juga punya ketua AOC yang India, saudara. Ya, kami selalu ya guyon sama dia. Iya, kenapa ya? Orang-orang India tuh kok selalu tidak bisa ketemu dengan pohon, dia bilang begitu. Atau tiang, mau ketemu pohon tiang langsung dia lari. Ya, itu berbahagia sekali. Ya, kembali pada firman. Ya, nah itu loh saudara. Jadi sekarang ini coba saudara pikir dan saudara coba simak dan saudara coba takar hidupmu. Sebenarnya yang menjadi peganganmu tuh siapa? Gitu loh. Apakah benar kau diletakkan hidupmu ini 100% dalam tangan Tuhan? Atau Tuhan itu sebagai ban serep tok? Jujur aja lah. Ngomong kasarnya ban serep. Jadi nanti kalau sampai gak ada lagi yang bisa nolong, teriak-teriak Tuhan. Ayo buka Ibrani 12. Ibrani 12. Ini dasar, saudara. Seberapa kau letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai dan Tuhan akan olah. Tuhan akan buat kerjasama dengan kau. Kau kasih cuma 20%, Tuhan juga kerja dalam hidupmu 20%.
Kau kasih 80%, Tuhan akan kerjakan hidupmu 80%. Kau kasih 100%, Tuhan olah 100% juga. Dan jangan pernah iri dengan orang yang menyerahkan lebih daripada saudara. Serahkan hidupmu. Itu semua Tuhan tahu. Dan Tuhan lihat hatimu. Ya. Ibrani 12. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nih, lihatin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ngerti? Dikatakan ya, dalam perlombaan yang apa? Diwajibkan, berarti semua orang harus maju. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Nah, dan yang membawa iman itu kepada apa? Kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bisa ngerti? Tidak usah diceritakan kan? Apa perlu istilahnya diterangkan atau dikhotbahkan? Jelas. Tergantung saudara saat ini. Ini pertandingan loh. Dan saya katakan, inilah generasi terakhir. Generasi penuntas. Semuanya sama-sama masuk generasi penuntas. Tapi siapa yang bisa menuntaskan? Tergantung saudara sendiri. Sikap hati itu yang mempengaruhi dan yang beracara sebenarnya. Ngerti tidak saudara? Manusia boleh engkau tipu. Tuhan tidak pernah bisa kau tipu. Kalau engkau hidupmu masih khawatir, berarti engkau masih kurang mengenal siapa yang kau sembah. Firman-Nya jelas, burung saja dipelihara, rumput saja dipelihara. Masa kita tidak dipelihara? Kalau engkau masih khawatir, jangan tunggu sampai Tuhan berbuat sesuatu. Engkau harus bisa bersama Roh Kudus untuk memerintahkan pada jiwamu. Memberitahu pada jiwamu. Ngomong pada jiwamu. Ini waktunya, bukan diam. Saya mau katakan, kalau saudara menjadi istilahnya join partner, itu istilahnya, atau menjadi satu keluarga di dalam yang namanya DK, ya, yang setiap bulan pasti akan dikirim ke tempat saudara. Di situ akan dikatakan, saya akan berkata, bahwa ini waktunya untuk kau lari, kerja keras. Bukan waktunya untuk santai. Bukan waktunya untuk menunggu dan hanya nunggu anugerah. Ini waktunya untuk berlari kejar sampai tuntaskan semuanya. Tergantung saudara. Saya mau katakan, ini waktunya. Segala sesuatu sudah di depan. Tuhan itu gampang untuk merubah semuanya. Hanya raja dari segala raja yang bertata, dia bisa merubah nasib seseorang. Dan dia sudah bertata. Dan dia mau katakan, nak, ayo. Aku butuh orang-orang yang sungguh-sungguh seperti aku hidup di dunia. Saat ini tergantung saudara, bisa nangkep atau tidak. Jangan hanya pikiranmu cuma duit, berkat. Itu akan mengikuti pada waktu engkau ada di dalam jalur yang benar. Uang, berkat itu akan mengejar saudara, bukan kita ngejar berkat.
Yang harus kita kejar adalah tugas yang harus selesai dan tuntaskan semua. Sampai didapati kita setia. Setiap manusia punya tugas masing-masing. Yang sekolah tetap sekolah. Yang kerja, kerja. Apapun panggilanmu, lakukan. Bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kau abaikan dan kau dengan kekuatanmu sendiri. Dengar, ini sudah bukan zamannya engkau pakai kekuatanmu sendiri. Bersama Roh Kudus kerjasama. Engkau akan mampu melewati semuanya. Saudara tangkap, dan saudara akan jadi seorang yang keluar dari dan menjadi seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Saudara tahu artinya lebih dari pemenang? Sudah sebelum pertandingan sudah dikatakan engkau pemenang. Itu. Jangan pernah goyah sebelum bertanding. Ini kan tadi dikatakan, iman kita itu kepada kesempurnaan. Sempurna tujuan kita. Terserah. Mari ambil satu keputusan. Waktunya sudah sangat singkat. Saya tidak tahu kapan dia datang. Tapi saya katakan sudah terlalu sangat singkat. Bahkan Tuhan katakan, nak, mulai saat ini, engkau harus lepaskan semua ikatan. Terus saya mau kasih tahu, ikatan-ikatan itu harus mulai kita lepaskan. Kita tidak boleh lagi terikat dengan apapun, termasuk keluarga, termasuk harta, termasuk usaha, termasuk apapun lah yang membuat engkau nyaman. Dan kau berani berkata, kalau memang aku harus memilih, aku tetap pilih Yesus. Tidak ada yang mengikat aku kembali. Semuanya aku lepaskan bagi Kristus. Saya tidak tahu ya, tapi saya mulai menangkap sejak awal tahun ini. Dan saya lebih kuat lagi pada waktu sesudah saya selesaikan yang namanya Semarang kemarin. Pertemuan di Semarang. Tuhan cuma katakan pada saya, nak, bebaskan dirimu dan anak-anakmu semua dari ikatan. Semua punya Tuhan. Sudah tidak ada lagi hitungan-hitungan. Yang penting Tuhan suka, aku jalani. Saudara mau tahu, makin kau bisa begitu, makin Tuhan percayakan yang besar dalam hidupmu. Kekayaan bangsa-bangsa ini akan dilimpahkan. Benar saudara. Saya mau katakan benar, saya tidak bohong. Kekayaan bangsa-bangsa itu akan dilimpahkan. Tergantung kau bisa menangkap dan kau meraihnya. Nak. Tuhan saat ini sedang lihat siapa ya yang memang mampu untuk aku percayakan. Kalau kau masih terikat dengan keuangan, untuk menabur, untuk melepaskan keuangan saja, mikir terus. Jangan harap untuk Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Saya belajar untuk tidak seperti itu lagi, saudara. Makin kuat hari-hari ini. Makin kuat. Makin kuat. Setiap kali saya lihat bank saya cuma ngomong gini, itu punya Tuhan. Oh. Terus Tuhan bilang, betul nak, itu harus kau katakan terus. Jadi saya tidak merasa memiliki. Jadi kalau dia berkata, sudah, nih ya saudara bisa mikir aja. Saya ini sekarang karena terlalu padat, karena ini Tuhan yang minta. Akhirnya saya ambil keputusan, saya tanya gini, Tuhan Roh Kudus gimana? Tuhan Roh Kudus bilang, ya ambil toh keputusan. Saudara bayangin, harusnya saya bisa jalan sendiri. Tapi karena terlalu padat,
Sampai saya bawa keluarga saya ke masuk dalam pelayanan bersama dengan saya. Saya nggak ada waktu lagi, saudara. Di rumah cuma sehari berangkat lagi. Sehari berangkat lagi. Paling pol 2 hari. Terus Tuhan bilang gini, hati-hati nak. Nanti anakmu tidak kena engkau. Tuhan ngomong gitu, saya cuma bilang, maksudmu apa Tuhan, Roh Kudus? Roh Kudus bilang, bawa. Saya bilang, bawa. Loh, berarti ini ada lagi kos yang keluar. Tuhan bilang, enggak masalah. Duit punya aku. Kenapa kau harus pusing? Ya loh saudara. Kami akan berangkat ke Australia selama 10 hari. Sekeluarga. Saya tahu kosnya banyak. Tuhan bilang, kau butuh berapa? Tak kasih. Itu tandanya bahwa bukan punyamu, tapi punyaku. Bisa saudara mikir, oh ini bukan hanya jutaan, puluhan juta yang keluar. Tapi demi sesuatu yang lebih besar yang akan saya tangkap. Jangan pernah sungkan untuk melepaskan itu semua. Itu yang Tuhan suka. Saya siarkan bagi saudara, supaya saudara bisa menangkap. Oh ngerti maksudnya itu begitu. Jadi bukan hanya teori, tapi satu kenyataan. Ini loh saudara. Terus mungkin saudara berkata, ya sudah toh Pak, tidak usah dibawa. Jangan bilang begitu ya. Saya mau jujur, tahun-tahun yang lama, pada tahun 90-an, ayo 80-an, berapa banyak hamba Tuhan yang sukses, tapi keluarganya berantakan. Jujur, saudara sebagai pendengar, cuman berkata, wow, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi keluarganya berantakan, itu hamba Tuhan. Tidak seimbang. Benar, saudara. Makanya saya katakan, yang bisa hanya tahu, itu Roh Kudus yang terus akan memimpin dan membimbing kita. Tapi kuncinya, jangan pernah berkata, aku pegangi. Nah, lepaskan semua ikatan itu. Semua yang mengikat kau lepas. Lepas. Dan saya sudah mulai bicara sama istri, sama anak saya. Saya bilang, semua kepada Tuhan. Kalaupun papa harus pulang, jangan pernah pusing. Ya, jangan terikat sama Yesus. Ya, saudara. Ini waktunya untuk lari. Saudara bisa tangkap atau tidak, itu urusan saudara. Tapi saya sekali lagi katakan, jangan pernah malas. Ini waktunya kerja keras. Hari masih siang, kerja. Jangan pernah menunda. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang menunda. Lakukan bagianmu. Mulai hari ini ngerti. Tanya hidupmu, berapa persen yang sudah kau letakkan di bawah kaki Tuhan. Apakah kau masuk pertandingan ini? Kau sudah siap atau belum? Semua, apapun, sudah ada di depanmu. Barang jarahan, kekayaan bangsa-bangsa, itu ada di depanmu. Tergantung kau, mau atau tidak. Amin. Yuk kita berdoa. Jesus, Jesus. Oh yes, Sikana. Renungkan firman Tuhan yang sudah kau dengar.
Tawaran ada di depanmu. Engkau sendiri yang mengambil keputusan. Tuhan tidak pernah memaksa hidupmu. Tetapi apapun yang kau ambil, engkau harus ambil juga resikonya. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Pada waktu orang lain lebih diberkati, engkau protes, engkau komplain. Jangan pernah. Karena tergantung hidupmu dan keputusanmu, itu akan Tuhan percayakan sesuatu di hadapanmu, di dalam hidupmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, kudus, kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan. Tuhan berkata, bukankah Dia berkata step by step, nak? Bukankah Tuhan berkata hari demi hari? Kenapa engkau melihat terlalu jauh ke depan sehingga engkau khawatir? Kenapa engkau keluar daripada setiap apa yang sudah dikatakan dalam firman? Langkah demi langkah, langkah demi langkah, step by step, hari demi hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Responi setiap apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah banyak pertimbangan untuk melakukannya. Tuhan hargai sikap hatimu. Bukan karena engkau ingin upah, bukan karena engkau ingin berkatnya, tapi belajarlah hanya hidup dalam ketaatan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, kudus, kuduslah Tuhan suci, 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 suci,
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi Tuhan berkata, ada sesuatu pengurapan yang akan terjadi besok. Dan Tuhan katakan, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Tanya sama Tuhan. Dan besok akan terjadi sesuatu yang besar. Tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, dipersembahkan. Besok ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Horana kayasi kinda kayasi. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yeruya sikinaranabu. Oh hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa. Kami tahu kami tidak mampu apa-apa. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Dengan duduk diam terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang, kau akan lihat pertolongan Tuhan datang atasmu. Meteraikan semua yang kau sudah katakan Tuhan. Biar itu bagaikan sesuatu mutiara-mutiara. Dan merupakan sesuatu yang bertumbuh berakar dan berbuah di dalam kami. Kami mengerti, kami tidak bisa lepas daripadamu. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba sudah katakan dan biarkan